Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dawuh, wonten 6 perbuatan manusia ingkang menjadikan kerasnya hati seseorang. Napa kemawon? Nomor sepindah. Nomor 1, gampangake di dalam berbuat maksiat, jagakno ampunan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudipun menungso ingkang gampang jagakno ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan maksiat. Contohipun ninggalno sholat, nanti saja saya tak jalankan sholat, kerende-kerende melaksanakan kewajiban sholat, juga kerende-kerende melaksanakan perbuatan kebaikan, dan juga menjagakan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Allah itu maha taubat, tapi jangan sampai kita itu jagaake pangapurane Gusti Allah. Yen Gusti Allah niku ngapura napa mboten. Nah, itu yang menjadikan kerasnya hati seseorang. Diganti dengan selalu merasa takut apabila kita meninggalkan kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga merasa takut walaupun itu sifatnya kecil di dalam kemaksiatan. Bagaimana Rasulullah SAW yang Allah jamin surga, beliau masih sholat, masih bersedekah, karena Rasulullah SAW takut kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW menempuh jalan hidup fakir karena takut nanti di akhirat nanti itu siksaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor pertama yang menyebabkan kerasnya hati seseorang. Yang kedua, nomor kalih inggih menika duwe ilmu tapi ora dilakoni. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ibaratnya duwe ilmu menawi boten dilampahi kados dening kayu yang tidak berbuah, pohon yang tidak berbuah, hanya untuk kayu bakar, kalih sing pemilih ditebang. Tapi kalau pohon itu berbuah maka dipelihara, kemudian dieman-eman, tidak ditebang untuk dijadikan kayu bakar. Ibaratnya kita ini kalau memiliki ilmu itu tidak diamalkan, maka akan menjadi keras pada yang memiliki ilmu itu sendiri. Meskipun ilmu itu tidak banyak, ngerti nak ninggalkan sholat itu dosa, tapi tetap ngremehake sholat. Umpami melarani ati yang lentu niku kan boten pareng, amal ibadah tertolak, tetap dilakoni kemawon. Pramila menika Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, wong sing duwe ilmu tapi ora dilakoni, engko ning akhirat mlebu neraka dhisik daripada orang kafir. Yang ketiga, nomor 3 inggih menika beramal tapi tidak ikhlas. Contohipun kita di jalan membantu para pengamen, tapi dengan menyakitkan hati, dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Masih muda kok nggak mau bekerja, kok menjadi pengamen, dan kata-kata yang lainnya yang kurang disenangi. Atau
kita iuran untuk membangun madrasah, membangun masjid, membangun pondok pesantren, tidak ikhlas. Seolah-olah harta yang dimiliki adalah miliknya, jerih payahnya sendiri. Itu nomor 3 yang menyebabkan kerasnya hati seseorang. Nomor 4, nomor sekawan, penyebab kerasnya hati yaitu kurang adanya rasa syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani matur, syukur kala nggih menika bila kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala makhluk ingkang sempurna fi ahsani taqwim, tetapi anggota badan kita tidak untuk beribadah, tidak untuk berbuat kebaikan, malah digunakan untuk kemaksiatan. Itu yang disebut dengan orang yang ingkar, tidak mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hartanya tidak digunakan untuk kemaslahatan umat, tidak untuk menyebarkan agama Islam, maka itu namanya juga mengingkari daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi yang tidak bersyukur, tidak membawa badannya, hartanya untuk kebaikan, itu disebut dengan ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nomor gangsal yang menyebabkan kerasnya hati seseorang inggih menika boten ridho dumateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Selalu ngersula ora boten rimo ing pandum, maksudnya rezeki orang satu dengan yang lain berbeda-beda. Selalu ngiri, dengki dengan kenikmatan orang lain. Nah, ini yang menyebabkan kerasnya hati seseorang. Oleh karena itu, kita harus menerima takdir Allah setelah kita berikhtiar. Kemudian kita bertawakal, kemudian qanaah. Karena apa? Karena orang-orang yang masuk surga yang duluan yang pertama adalah orang-orang yang ditakdirkan barangkali menjadi fakir, barangkali diremehkan orang, direndahkan orang, tapi punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho, maka itu nanti akan lebih dulu masuk surga. Yang keenam yang menyebabkan kerasnya hati seseorang adalah bila mana manusia itu menguburkan jenayah orang lain tetapi tidak mengambil suatu pelajaran bahwasanya manusia semuanya itu akan meninggal dunia, dan setelah meninggal dunia itu yang ada, yang berharga hanyalah amal. Harta sudah tidak berguna, jabatan tidak berguna, kehormatan tidak berguna. Yang ada adalah amal daripada perbuatan manusia itu, dan yang menyelamatkan manusia adalah hanya amalnya itu nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mari senantiasa merubah hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang mudah menerima kebaikan, hati yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus sehingga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.